Semoga aku bisa jadi memberikan yang terbaik buat Sulawesi Selatan ya tentunya. Semoga aku bisa mengangkat isu-isu yang benar-benar terjadi di Sulawesi Selatan, dan semoga aku bisa memperkenalkan budaya serta lingkungan-lingkungan yang ada di Sulawesi Selatan untuk Indonesia. Dan Next dari Adik. Jadi untuk para remaja yang di luar sana, jangan takut mulai karena belum sempurna, tapi mulailah untuk menjadi sempurna. Cukup? Oke, silakan. Jadilah perempuan yang sesungguhnya dan jadilah remaja yang sesungguhnya, karena remaja yang sesungguhnya itu adalah remaja yang mampu berdampak positif kepada lingkungan, teman-teman. Kalau kalian gagal hari ini, bangkit lagi, karena banyak kemenangan yang akan menunggu teman-teman di luar sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo seluruh pemirsa BKM News Berita Kota Makassar. Satu informasi 4 media bisa dibaca, didengar, dan bisa ditonton. Bersama saya Alika dalam program Ada Alika. Kalau ada aku, maka aku bersama dengan orang-orang berprestasi, tentunya juga menginspirasi. Nah, pemirsa BKM dimanapun Anda berada, kali ini di studio Satu Berita Kota Makassar kita kepadatan pengunjung nih. Luar biasa, pengunjung saya, narasumber saya, bintang tamu saya sangat luar biasa. Semuanya cantik-cantik, juga berprestasi. Ada yang memakai mahkota yang sangat besar dan juga didampingi dayang-dayangnya. Asik. Kali ini saya sudah bersama winner Duta Remaja Sulawesi Selatan, first runner up dan juga second runner up-nya. Sudah bersama saya di samping saya, kita akan bincang-bincang terkait apa ya. Pokoknya nonton deh sampai habis ya di YouTube PKM News. Halo kakak. Di rumah ya? Saya dengar ya? Enggak. Bagian suaranya masih belum bagus ya kan? Oke. Bagi suara 1, 2. Iya, bener ya. Nanti kita latihan pelajari. Kami nggak latihan. Iya, oke. Chemistry. Ya, oke. Nah, pemirsa, ini dayang-dayang. Jangan dong. Bintang tamu kita sangat luar biasa hari ini, Duta Remaja Sulawesi Selatan. Ada winnernya, first runner up dan juga second runner up. Boleh dong perkenalkan masing-masing ya. Ganti-gantian ya, walaupun kalian sudah cukup terkenal mungkin di TikTok. Tapi saya pemirsa Berita Kota Makassar butuh juga perkenalan kalian secara live. Silakan, yang mau pertama siapa nih? Aku Yang pakai mahkota paling besar kayaknya berat sekali ya. Mungkin berat cuma tanggung jawabnya. Oke, silakan. Oke, halo, kenalin aku Andi Asasamnin Afifa, boleh panggil Caca aja. Kecil juga sih suara kamu ya. Kecil ya? Panggil siapa saya? Caca. Aku dari delegasi Kabupaten Bulukumba. Sebagai winner ya? Iya, aku winnernya. Oke, selanjutnya. Baik, assalamualaikum teman-teman semuanya. Jadi kenalin aku Nur Fadila Darwis, biasa dipanggil Dila, dan saya dari Kabupaten Sinjai. Dan alhamdulillah kemarin saya dinobatkan sebagai first runner up di Duta Remaja Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2025. Oke. Siapa? Caca. Selanjutnya silakan. Halo sobat remaja. Oke. Aduh, dikasih begini kok. Oke, perkenalkan saya Husnul Hatimah, biasa dipanggil Husnul. Kemarin baru saja dinobatkan sebagai second runner up Duta Remaja Sulawesi Selatan tahun 2025. Kental sekali adik bungsunya, pasti adik bungsu ini. Iya. Saya paling tua kayak tadi. Tidak bilang kayak. Oke, dari ketiga ini kamu kelas berapa? Semester 6, Kak. Semester 6 jurusan Administrasi Publik di Universitas Muhammadiyah Senja. Oke, Caca. Aku dari Universitas Muslim Indonesia, jurusan Ilmu Hukum semester 2. Oke, Husnul Dari SMA Negeri 5 Goa. Oke, memang adik bungsu. Iya. Kakak pertama. Iya. Iya, benar. Panggil ibu anak-anak ya. Tapi pasti di tempat Kak, di sekret Kak, ini panggil mami. Iya. Tante. Itu bukan opah ya. Iya. Oke. Kamu cowok. Oke, tapi luar biasa kalian punya kepribadian beda-beda, yang kakak, yang ke tengah, yang ini. Tapi kalian bersatu di Duta Remaja ya, ada leadernya yang juara 1, juara 3. Gimana perasaan kalian nih sudah dinobatkan jadi Duta Remaja Sulawesi Selatan dari yang paling kakak dulu deh? Jadi perasaan saya pasti bangga tentunya kakak, tapi ini juga merupakan tanggung jawab yang lumayan besar kakak ya. Karena ada tingkat provinsi, bukan lagi tingkat kabupaten. Membawa nama baik kabupaten, membawa nama baik kampus, orang tua tentunya.
Jadi merupakan tanggung jawab lah. Oke. Sebelumnya kamu sudah pernah bergelut di duta-duta? Iya, alhamdulillah kakak. Di mana tuh Kakak Dila ini? Saya pernah di duta wisata, duta lingkungan. Wih, banyak ya. Dua itu. Dua-dua itu aja. Iya, jadi- Kira masih ada tambahan. Duta wisata, duta lingkungan. Cukup ya. Itu beda. Dan duta remaja terakhir. Nanti bolehlah tingkat-tingkat yang selanjutnya lagi. Duta lingkungan, duta wisata kamu pernah jadi winner? Duta lingkungan jadi second runner up. Oh, second runner up. Oh, sekarang naik tingkat ya. Iya, Jadi Kakak. first runner up. Tahun depan jadi winner. Amin. Bukan bisa sebagai remaja. Ya. Kayaknya kakak dia. Iya deh. Udah sebagai opa ya. Deh. Oke, selanjutnya sebentar ya yang di tengah. Dari Husnul Ya. sendiri. Perasaannya gimana? Pertanyaan yang sama. Perasaan gimana nih Husnul yang paling aktif di sini? Sebenarnya perasaan saya ketika Sebel karena nggak jadi juara satu. enggak. Sebenarnya senang, tapi ada juga sedihnya kakak. Wah, kok sedih? Karena berpisah sama teman-teman finalis yang lain. Sebenarnya enggak berpisah sih, cuman agak jarang nih ketemu. Finalis Yang pas karantina ini. karena after dan Iya, betul. sedihnya itu, tapi Iya. Senangnya karena second runner up. Iya, second runner up nih bos. Kayak gitu ya. Kalau second runner up berarti juara 3. Iya. Oke, senang dan juga terharu. Iya. Jawaban yang berbeda saya mau dari winnernya. Oke. Selain senang dan terharu, kira-kira apa itu nih perasaannya ya? Tentunya saya bangga ya, iya. karena udah bisa buat orang dilihat sama banyak orang, sama orang tua tentunya, sama orang-orang yang dukung saya, support saya, karena untuk sampai di posisi ini menurut saya nggak mudah ya. Apalagi ini adalah ajang pertama saya. Ajang pertama? Iya, benar. Sebelumnya nggak pernah ikut kayak duta. Kalau duta enggak, tapi kemarin aku sempat di sekolah dinobatin di angkatan sebagai most friendly aja, itu aja. Di SMA? Di SMA. Selebihnya cuman bergelut di dunia kepramukaan, bergelut di OSIS dan sebagainya. Makanya tentu itu karena ini adalah pengalaman pertama saya, maka saya akan memberikan hal yang paling terbaik dari saya. Iya. Makanya saya sangat senang. Oke, Bang. Senang, terharu, bangga. Klop deh, kalian kayaknya sepaket ya. Iya, benar. Bisa nih ke ajangnya supranasional. Amin. Miss Cosmo kak. Miss Cosmo. Misal kita Miago. Oke, luar biasa. Tentunya mereka, begitu pemirsanya, mereka tentunya merasa senang dengan pencapaian yang mereka sudah dapatkan ya. Walaupun ada yang winner, tapi kalian nggak iri-iri toh? Enggak. Oke. Berarti kalian awalnya ini bertiga pesaing ya? Iya. BTW, kemarin Caca, berapa sih pesertanya waktu ikut Duta Remaja Sulawesi Selatan ini? Peserta keseluruhannya. Iyalah, masa kalian Kalau bertiga aja? cuman cewek 48, cowok 13. Tapi kalian saling bersaing, yang cowok cewek atau pisah? Bisa. Berarti 48 untuk peserta cewek. Iya. Berarti saingan kalian ada 48 orang. Iya, benar. Betul. Wow, di seluruh kabupaten kota di Sulawesi Selatan. Iya, Iya. betul. Oke. Nah, pertanyaan selanjutnya. Alasan nih, kenapa sih kalian mau ikut di Duta Remaja ini dari Kak Caca dulu? Oke, karena saya ingin menjadi agents of change untuk remaja, karena saya juga memiliki advokasi. Suaranya Oh, iya. kayaknya. Oke, karena saya juga memiliki advokasi, yaitu satu bumi satu aksi, makanya saya ingin menerapkan ini di Duta Remaja ini. Kamu kayaknya suka nari ya? Enggak juga, tapi itu adalah salah satu hobi saya. Oke, jadi kamu katanya pemirsa, kalau dari Kak Caca sendiri sih sebagai seorang leadernya ikut Duta Remaja sebagai agent of change. Sebelum kalau kamu nggak jadi Duta Remaja, kamu nggak agent of change, Kak Caca? Aku ini nambah batu loncatan juga ya sih sebenarnya. Karena kalau dari diri aku sebenarnya aku udah mulai ngeubah diri menjadi lebih baik, makanya aku ngerasa udah lebih, oh iya deh, kayaknya aku daftar Duta Remaja aja deh. Apalagi di Duta Remaja ini benar-benar aku lihat dari Instagram story, kebetulan winnernya juga, salah satu winner awalnya itu ada dari Kabupaten Bulukumba, makanya aku juga terinspirasi. Oke, akhirnya jadi leadernya. Untung kamu ikut ya. Kalau Iya. tidak, Dila juara 1. Iya. Betul. Untungnya. Oke, Kak Dila kan katanya sudah ada beberapa kali. Kalau untuk pengalaman sudah ada pengalaman nih. Kalau untuk batu loncatan sudah ada batu loncatan nih. Kira-kira apa sih yang dicari Kak Dila sehingga mau ikut Duta Remaja? Apakah karena
ada yang lain? Oke, teman-temannya, jadi saya ikut Duta Remaja ini kan di pariwisata kemarin saya tidak mendapatkan juara, dan teman-teman saya yang diundang ke tingkat provinsi cuma yang winnernya aja. Jadi saya bilang nanti ya lihat ya. Nanti aku bakal nunjukin ya, aku bisa sampai ke nasional pokoknya. Benar. Dari situ mulailah timbul semangat. Lihat di Instagram Duta Remaja ada pendaftaran, gas pokoknya. Gas, selagi masih remaja. Betul kan Kak? Selagi ujung tanduk, ujungnya. Iya, betul. Ujungnya pokoknya jangan kasih kendor lah. Iya, bukan bermaksud sombong ya, tapi bukan Kakak, mau membuktikan lah bahwa saya bisa. Oke, dan tentunya bisa. Siapa nih? Lihat ya di kita Indonesia inilah yang dulu gagal di pariwisata ternyata bisa jadi first runner up di Duta Remaja. Oke. Tapi kemenangan yang menunggu teman-teman, jadi jangan stop langkahnya sampai di sini. Oke, siap Dila. Ya. Nah, saya beralih ke adik bungsu dulu. Bungsu kalem-kalem ya. Iya. Adik bungsu. Ya Kak. Oke, kamu kan masih SMA nih. Iya Kak. Ada yang pertama nggak sih? Kedua. Kedua. Nah, selain dari jawaban kakak-kakak kalian, yang pertama batu loncatan ini karena ada yang lain. Iya. Kalau kamu alasan kenapa? Ada juga yang lain nih? Tidak Kakak. Jadi alasan tentu saja sebelum saya ikut ajang-ajang tertentu saya lihat dulu platformnya bagaimana, dan ternyata di Remaja Sulawesi Selatan itu platformnya saya lihat keren-keren, alumni-alumninya juga keren-keren luar biasa juga. Dan kebetulan saya juga di Remaja Kabupaten Goa. Jadi saya mau kasih lebih luas lagi wadahnya untuk advokasiku. Kalau model kamu siapa sehingga kamu mau ikut ini? Ada juga senior tak mungkin atau apa tak gitu ya? Kalau saya dari diri sendiri juga. Iya sih, dari diri sendiri. Tadi sebut-sebut advokasi, masing-masing pasti punya advokasi. Betul. Advokasi dari winner, second runner up, dan first runner up seperti apa sih? Beda-beda ya? Beda-beda. Advokasi disampaikan pada saat kompetisinya atau after? Pada saat kompetisi. Bukan. Pada saat kita karantina. Pada saat karantina. Iya. Advokasi, tapi terkait dengan Duta Remaja, isu remaja. Iya. Berarti. Iya. Saya pertama mau dengar dari winnernya dulu. Oke, advokasi saya itu adalah Satu Aksi Satu Bumi, yang dimana Satu Aksi Satu Bumi ini adalah mengajak remaja untuk menghijaukan masa depan. Kayak gimana tuh? Pelaksananya kayak gimana tuh? Kalau aku sih lebih kayak karena di sekitar lingkungan aku itu lumayan acuh pada lingkungan ya. Lingkungan apa tuh? Lingkungan di mana tepatnya? Di Bulukumba. Di Bulukumba. Okay. Sama di kampus aku. Kayak maksudnya saya membawa advokasi ini bahwa ingin menyadarkan pada remaja itu bahwa bumi sedang nggak baik-baik saja loh. Kok kalian tinggal diam sih? Artinya baik-baik aja kan? Ya. Baik-baik aja sepertinya. Oke. Sepertinya ya. Sepertinya. Oke. Lanjut. Saya lanjut ya. Oke, terus advokasi saya ini memiliki program unggul yang dimana saya akan mengajak para remaja, terkhususnya ketiga saya, untuk menanam pohon. Intinya di advokasi saya ini peduli pada lingkungan lah. Iya, karena menurut saya di mana isu remaja itu berasal dari lingkungannya. Oh gitu. Gitu. Sepakat. Nggak biar ditaruh di belakang harus sepakat kan? Tidak. Sedikit. Enggak. Memang sepakat ya. Jadi sekarang di remaja itu isu-isunya ada terkait dengan lingkungan kan kehidupan kita sehari-hari. Jadi buang sampah sembarangan tentu. Kamu nggak buang sampah sembarangan? Enggak dong. Kamu juga enggak yakin? Percaya sih sama mereka. Oke, luar biasa. Satu bumi apa? Satu bumi, satu aksi remaja menuju hidupkan masa depan. Oke, siap Kak Caca. Itu sudah dilaksanakan atau? Udah dong, tentunya saya sudah melaksanakan di Kabupaten Bulukumba. Saya sudah pernah mengajak adik-adik kelas saya tentunya untuk menanam pohon, melakukan aksi sosial di pantai seperti memungut sampah, dan ini kebetulan saya sudah laksanakan dari 2023. Jadi tumbuh pohon duriannya? Di kebun saya mungkin. Oke, luar biasa, keren banget. Kadila, daerah ini yang pengunjung remaja ya. Iya.
baca. Husnul. Iya, Kak. Apa advokasi kamu sayang? Advokasi aku Aksara Peduli, Aksi Remaja Berdaya Peduli. Oke, kayak gimana tuh bentuknya? Sebenarnya advokasiku itu versatile, tapi membahas isu-isu remaja dan menyangkut tentang budaya juga. Kayak gimana pelaksanaannya? Kalau kegiatan-kegiatan di Aksara Peduli itu sebenarnya ada banyak, tapi yang difokuskan itu ada Aksara Goes to School, Aksara Menyapa Pulau, terus banyak deh Kak. Kenapa kamu pilih itu? Karena dimulai dari keresahan sih Kak. Apa resah tak ini? Karena kalau lihat banyak isu-isu remaja, masalah-masalah remaja yang masih memuncak di Kabupaten Goa, terkhusus di Sulawesi Selatan. Jadi sebagai agent of change yang menyongsong Indonesia Emas 2045, seharusnya ada yang aku bikin dan ada yang harus yang aku lakukan sebagai agent of change. Keresahan remaja atau keresahan tak? Oke. Isu remaja yang dimaksud yang mana tuh sayang? Ada kayak pelecehan seksual, perundungan, pergaulan bebas, sama westernisasi. Oke, jadi kamu kayak semacam sosialisasi kayak gitu? Iya, ada juga nggak cuma edukasi sih Kakak. Apa? Membentuk generasi pelopor dan pelapor. Jadi kita buat satu komunitas, terus saya memberdayakan remaja-remaja untuk mengumpulkan isu-isu. Nanti saya jadi perpanjangan tangannya untuk menyelesaikan isu-isu tersebut. Sudah ada contoh kasus yang sudah diselesaikan? Iya. Apa tuh? Cerita. Bukan terselesaikan sih Kakak, Ya, cuman sudah kayak dimulai kan? perundungan di SMP 3 di Goa. Oke. Yang itu dimana korbannya yang diinjak gitu. Nah, Nyata itu nyata? nyata. Oke. Terus dari SMP 3-nya itu sendiri dia kumpulkan bukti-buktinya, dia kumpulkan kasusnya. Nanti saya kebetulan saya juga anak forum anak yang dibawahi oleh DP3A. Betul. Nah, di situ saya mengumpulkan kasusnya, saya laporkan. Karena kita kan sebagai remaja itu nggak harus langsung turut ikut campur, karena ada yang pihak yang lebih berwenang begitu. Begitu. Cuman kamu ikut membantu perpanjangan tangannya seperti itu ya. Mulai bersuara juga ya. Iya, betul. Akhirnya gimana sekarang? Sampai tahap apa? Yang kasusnya lagi diusut Kakak. Lagi diusut. Iya. Wah, keren. Keren. Advokasinya keren. Itu dari adik bungsu. Kakak Dila, apa nih advokasinya? Oke, jadi advokasi saya adalah hancurkan patriarki, bangkitlah perempuan. Asik. Hancurkan patriarki. Coba jelaskan maknanya seperti apa nih? Iya, jadi di sini saya ingin kepada anak remaja perempuan itu memiliki mindset positif tentunya kepada masa depan kalian, karena teman-teman, mimpi itu tidak dilihat dari kesetaraan gender. Laki-laki perempuan harus memiliki mimpi yang besar teman-teman. Oke. Jangan pernah budaya patriarki ini membatasi potensi kalian, seperti itu. Dan Kak, ini advokasi saya ambil karena Korban patriarki. Oh, bukan. inspirasi dari mama saya sendiri. Oke. Karena saya ingin juga menjadi inspirasi seperti mama saya kepada orang lain. Saya ingin membuktikan bahwa perempuan itu juga bisa loh bermimpi besar, dan bukan cuma bermimpi tapi bisa mewujudkan mimpi-mimpinya. Kenapa terinspirasi dari ibu? Kayak gimana tuh ceritanya? Boleh nggak cerita? Panjang nih kalau cerita. Nggak usah panjang-panjang, singkat aja sayang. Oke. Karena dulu mama saya itu orangnya kan pejuang memang Kak, tapi orang tua mungkin kayak, untuk apa sih sekolah tinggi-tinggi, perempuan lo kembali ke dapur aja lo itu nanti. Tapi mama saya bilang, enggak, nanti aku bakalan sukses, lihat aja ya nanti. Dan mama aku membuktikan di tahun sekarang ini mama aku bisa meraih semua mimpi-mimpi yang telah diiming-imingkan dari dulu. Sekarang ibunya kerja apa? Yang pertama owner agency TikTok, yang kedua punya PT kosmetik teman-teman skincare, dan yang ketiga owner Briling juga. Wow, apa lagi? Banyak ya. Iya. Owner hijab. Enggak dulu. Nanti aku deh yang Oke. Jadi gitu ya. Kamu ingin memberantas itu? Iya, betul Kak. Stigma itu anti patriarki itu ya. Karena perempuan juga bisa. Hidup perempuan. Hidup. Kesannya seperti apa nih di advokasi kamu Dila? Oke, yang ringan-ringan dulu Kak ya, nanti ada beratnya? Ada beratnya. Ringan aja dulu. Yang pertama nih, di Kabupaten Sinjai dulu kayaknya saya akan berkolaborasi sama duta-duta gender mungkin yang lainnya, mensosialisasikan bahwa mimpi itu tidak terbatasi sama gender begitu.
Dan saya akan memanfaatkan media sosial yang saya punya dengan membuat konten yang kreatif dengan menggunakan kata-kata motivasi yang akan mengubah mindset anak remaja perempuan. Dan yang paling beratnya, membuka ruang diskusi, berdialog, dan menghadirkan narasumber yang sudah jelas perempuan dan sudah berhasil, yang nantinya akan menjadi inspiratif bagi anak remaja perempuan itu sendiri. Oke, itu beratnya ya. Itu betul. Oke. Jadi itu sudah dilaksanakan Dila atau gimana pelaksanaannya? Untuk saat ini belum, Kakak. Oke. Nanti kembali ke habitat baru. Oh, kembali ke habitat, maksudnya kembali ke Senja, Senja. iya betul. Oke, tapi boleh dong di Sulsel juga kan kamu jadi Iya. kayak first runner up Duta Remaja Sulsel nih. Jangan hanya di Senja ya. Iya, Iya. betul. Tengah dan berat. Iya, betul. Oke. Tapi keren, semua advokasi kalian keren. Yang satu tentang lingkungan, yang satu tentang anak remaja, gimana permasalahan-permasalahan isu-isu yang ada, yang satu korban patriarki. Kamu belum jadi korban patriarki? Belum, Kak. Jangan sampai. Jangan sampai ya kita semua jadi korban patriarki karena kita waduh, bukan zamannya sekarang Iya, seperti betul, itu. Kak. Karena kita juga semua bisa tentunya itu terbukti dari ibu dari Kadila ini ternyata sudah bisa jadi owner apa segala macam dan next Kadila jadi owner hijab. Amin. Ada nggak gratis hijab? Ya. Nanti Kak. Oke. Pokoknya ya. Oke. Kan kalian ini berkolaborasi ya ketiga-tiganya. Kira-kira kalau disatukan advokasi kalian ini bisa disatukan, bisa nggak disatukan itu? Menurut saya bisa. Gimana nih Kak Caca? Karena Kadila dari tentang perempuan dan ini tentang remaja dan saya tentang lingkungan. Kan ini semuanya satu berkaitan. Lingkungan, masalah juga dari perempuan dan remaja juga masalahnya berasal dari lingkungan. Oke. Dari ketiga advokasi kalian, kira-kira ada nggak hal yang sulit ketika nanti pelaksanaan? Kira-kira apa hal sulit yang bisa dirasakan nih? Tantangannya kayak gitu. Dila ya, kayaknya semangat sekali nih. Tadi kan tantangannya itu menghadirkan narasumber yang mungkin sudah sukses perempuan contohnya. Kenapa bisa sulit? Undangan, Ya. biaya juga pasti, membuka workshop apa segala macam itu, Kak. Itu sih kayaknya. Gampang kok itu. Kamu bisa cari di sekeliling kamu yang sudah bisa menjadi relasi kamu atau kamu juga bisa menginspirasi. Iya, betul. Kayak gitu. Jadi harus dilaksanakan ya. Iya, Kak. Supaya tidak lagi korban patriarki di Indonesia ini. Di Makassar, di mana Kak? Di Sulsel. Kalau dari Caca, Oke, kalau dari saya tantangannya kan saya ingin membentuk suatu suatu kelompok. Jadi tantangannya cuma menarik orang gimana sih supaya tertarik sama apa yang ingin saya lakukan. Apalagi buat masalah lingkungan. sampah ini. Iya benar, karena nggak semua orang sadar tentang lingkungan ya. Menurut saya, nggak semua remaja sadar. Betul. Jadi dengan tantangan itu, Caca, apa yang kamu lakukan supaya ini tidak bisa menjadi penghalang untuk advokasi kamu? Yang saya lakuin sejauh ini itu kepada teman-teman saya cuma memberi sedikit. Mau nggak sih kamu nanam pohon, kita nanti buat konten seperti ini, Aku nggak mau. Kalau aku nggak mau, saya cuman ya udah nanti siapa tahu kamu berubah pikiran, aku nanya lagi ke temen aku, pasti ada yang nggak mau. mau pikiran. Kok gitu? Gitu. Tapi aku tetap nanya sih kayak kamu nggak sayang ya sama lingkungan kamu, bumi udah kritis gini, masih aja acuh nggak acuh gitu aja sih. Habis itu ternyata lama nggak lama kan aku tadi bilangnya dari 2023 ya. Di 2023 itu aku udah pernah ngumpulin 70 orang dan semuanya ini anak pramuka. Jadi gitu ya. Jadi kamu akan berjuang terus sampai kehabisan. Intinya advokasi ini harus berjalan. Iya, karena yang bumi udah gawat banget sih kata aku. Karena katanya juga mahkotanya nggak berat, tanggung jawabnya yang berat. Benar. Jadi pokoknya bagaimanapun harus kamu lakukannya. Walaupun sedikit-sedikit dan kamu sudah buktikan. Ada 2023 iya, itu kamu sudah bisa mengumpulkan 70 orang. Oke. Kurang lebihnya ya 70 orang kalau nggak salah. Nanam pohon sekarang sudah tinggi nih pohonnya? Kalau nanam pohonnya itu aku udah 2 kali nanam pohon di 2023 sama di 2025 ini. Itu aku masukin ke video profil advokasi aku. Udah mulai tinggi yang di 2023? Yang di 2023 udah. Luar biasa ya, ada ya yang kamu bisa lihat ya. Iya. Semangat sekali lagi ya. Iya. Caca ya. Husnul. Caca. Iya. Husnul, gimana? Tantangannya kira-kira apa tuh kalau advokasi kamu? Kalau tantangan dari advokasi saya sih Kak, lebih susah ngebujuk. Ya, apalagi yang dihadapin ini teman sebaya, terus anak-anak. Ya,
itu, dan ada ngumpulin kasusnya juga susah. Oke. Jadi gimana cara kamu untuk menghadapi tantangan itu? Ya, Advokasi ini harus berjalan ya? ya betul. Oke. Lebih apa ya? Saya lebih ke promosiin ke media sosial ya, karena lebih memanfaatkan teknologi sekarang, karena saya percaya satu ketukan yang kita berikan di media sosial akan berdampak di masa depan. Satu ketukan pemirsa. betul. Iya, luar biasa. Tapi itu kan sudah pernah kamu lakukan, katanya tadi kamu sudah mencoba untuk Iya, menangani satu kasus. itu pertama. Alhamdulillah berhasil. Iya, Sekarang sudah diusut kasusnya. iya. Oke, dan itu ada tantangannya dan alhamdulillah bisa juga kamu jalankan, dan next Ya. untuk kasus selanjutnya insya Allah bisa ya. Amin. Kamu sempat mau menyerah nggak kalau usut-usut kasus begitu? Sebenarnya susah-susah gampang sih Kak, karena ya gampangnya karena kita cuman apa ya, meneruskan kasus itu ke DP3A, terus mereka yang menangani. Ya. Agak bagus nih anak Bu Adik sih kalian ya. Iya. Gimana caranya merawat ini? Kalau seperti Malika, Ya, ini makannya teratur. 415 sempurna. Oke, nah kalian after jadi duta remaja ini sudah berapa lama nih jadi duta remaja? Kemarin. Baru kemarin. Iya. Oke, tapi advokasinya sudah ada yang berjalan juga. Iya. Wah, keren. Jadi next kalian ini adalah perwakilan Sulsel untuk ke nasional. Iya, betul. Tiga-tiganya Iya, betul. Kita kayaknya terbagi deh Terbagi. sampai. Terbagi. terbagi, maksud tapi semua ke nasional. Iya. Terbagi maksudnya dibagi badannya gitu. Iya dong. Gimana dong jelasin? bagi hatinya. Oh, deh, Saya nggak mau kalau itu. Pembagiannya kayak gimana? Padahal Oke, saya ke Putri Kebudayaan, Kak. Oh gitu. Iya. Kenapa ke kebudayaan? Kau kan patriarki. Oh ya, beda ya. Oh bisa ya kayak gitu. Bisa. Pokoknya duta remaja harus multitasking lah. Iya. Pokoknya bisa ya. Mm, Putri Kebudayaan. Kebudayaan. kalau saya pariwisata remaja. Pariwisata remaja. Iya. Wah. Sama pariwisata juga. Kok sama? Kok nggak beda? Nggak boleh, harus beda. Oh, sama. Iya. Pariwisata. Iya, Kak. Oke. Jadi dua perwakilan Sulsel ke Pariwisata remaja. namanya masih duta atau putri pariwisata? Duta pariwisata. Duta kebudayaan. Putri. Putri kayak Putri. Iya. Putri kebudayaan kayak yang tadi ya, yang nasional itu ya. Oke, keren. Semoga nanti kamu bisa jadi juara satu. Amin. Naik tingkat kan, Kak? Iya. Second, first, winner. Oh, Ya. Aku nggak didoain Kak. semuanya kita doain perwakilan dari Sulawesi Selatan semuanya jadi winner. Amin. Ya, bagi nih winner kan dua orang kita putri pariwisata. Oke, nah jadi sejauh ini persiapan kalian seperti apa nih untuk the next ikut ajang nasional? Kayak gimana nih? Sudah 20 cm heelsnya atau gimana nih Kak Caca? Kalau saya pribadi sepertinya untuk persiapan kita sudah mulai registrasi ya Kak. Mungkin selebihnya saya kembalikan ke founder Kak Putra. Latihan kamu kayak Iya. gimana? Sampai larut malam nih, sampai subuh nih? Oh belum dong. Oh, belum. Kalau Oh, baru tentu nih. latihannya iya kan baru kemarin. Nanti semangat tinggi tapi nanti saya nggak tahu mau bawain apa. Masih saya pikir advokasi saya apa ya selanjutnya. Saya juga masih mau banyak belajar dari runner up, dari winner sebelumnya dan tentunya founder kita Kak Putra. Kalau dari Kak Caca sendiri sebagai Atau Caca. Oh, Husnul, sorry, ada mirip kalian ya. Husnul, Iya. kamu kan masih siswa ya, masih sekolah ya. Iya. Gimana persiapan kamu nih? Sebenarnya kalau dari persiapan sih masih belum ya Kak, karena kan baru dinobatkan juga kemarin dulu. Rencana Masih persiapan Pale, rencana persiapan. rencana persiapan. Ya tentunya mau permantap lagi advokasi, tetap sama dengan Aksara Peduli, karena Aksara Peduli juga menyangkut budaya juga, jadi ya dikasih permantap lagi. Oke. Kak Dila, kira-kira tips and triknya kalau ikut ajang seperti ini supaya kita bisa mentor banget gitu dilihat orang terus bisa jadi pemikat juri sehingga juara satu deh atau juara dua deh, juara tiga ya. Kira-kira kayak gimana? Kan kamu paling kakak ya, pasti paling berpengalaman. Oke. Oke, kalau di dunia pageant teman-teman yang paling dilihat itu memang penampilan, tapi yang paling dinilai itu adalah wawasan kita. Oke. Iya, wawasan yang paling dinilai tergantung dari pageant apa yang kalian ikuti. Contoh nih, pageantnya Duta Remaja. Jadi kalian harus punya wawasan tentang remaja, isu-isu remaja sekarang ini apa sih, seperti itu. Penampilan mungkin memang dilihat, tapi yang paling utama adalah wawasan kalian. Karena ada tuh yang 3B yang harus dimiliki oleh seorang duta. Apa tuh? Yang pertama adalah brain,
yang kedua adalah behavior atau attitude, yang kedua adalah beauty. Yang ketiga adalah beauty. Brain, behavior, and beauty. Oke. Jadi memang wawasan yang paling utama ya. Yang paling utama terus behavior dan juga kecantikan beauty kita. Karena kita akan dilihat oleh orang, kita role model ya, kita mempercantik penampilan kita. Tapi kalau masalah cantik kalian ini juara deh. Amin. Cantik ya, tapi bohong. Jatuh nih Kak. Ada ketawanya. Tapi saya seru sih, kalian hebat-hebat. Sudah share pengalaman kalian, ternyata kalian ada yang baru pertama kali, ada yang sudah beberapa kali, dan ada yang share pengalaman advokasi persiapannya seperti apa. Targetnya jadi juara berapa pastinya? Satu, kompak ya, 1, 2, 3. 1. Oh my god. Untuk semua. Dari Putri Sulawesi untuk Indonesia. Oke. Terakhir deh, saya berikan masing-masing kesempatan pada kalian untuk memberikan closing statement-nya sebagai kalian duta remaja mewakili Sulawesi Selatan di ajang nasional. Yang mau pertama siapa nih? Benar. Silakan. Oke, closing statement ya. Semoga aku bisa jadi memberikan yang terbaik buat Sulawesi Selatan ya tentunya. Semoga aku bisa mengangkat isu-isu yang benar-benar terjadi di Sulawesi Selatan, dan semoga aku bisa memperkenalkan budaya serta lingkungan-lingkungan yang ada di Sulawesi Selatan untuk Indonesia. Dan tentunya semoga aku bisa membanggakan kedua orang tua, orang-orang terspesial, orang-orang tersayang, dan bisa membanggakan dan membawa nama baik Duta Remaja Sulawesi Selatan 2025. Next. Amin. Dari Adik. Jadi untuk para remaja yang di luar sana, jangan takut mulai karena belum sempurna, tapi mulailah untuk menjadi sempurna. Cukup? Cukup. Oke, silakan. Oke. Jadi teman-teman semuanya, sekali lagi tentang advokasi saya perempuan, jadilah perempuan yang sesungguhnya dan jadilah remaja yang sesungguhnya, karena remaja yang sesungguhnya itu adalah remaja yang mampu berdampak positif kepada lingkungan. Teman-teman, kalau kalian gagal hari ini, bangkit lagi, gagal lagi, bangkit lagi, karena banyak kemenangan yang akan menunggu teman-teman di luar sana. Oke? Kalau sudah tidak bisa bangkit, hubungi mereka bertiga karena mereka sang motivator saat ini dan seterusnya. Hidup tetap berjalan. Hidup tetap Masalah berjalan. itu belakangan. Iya, masalah belakangan. Terima kasih ya. Caca sama Husnul. Maaf kalau ada salah kata tadi. Iya, nggak apa-apa, Kita ini Kak. bercanda-canda. Iya, benar. Semoga sharing-sharing kita sampai ke pesannya kepada pemirsa Berita Kota Makassar, kalian menginspirasi dan next bisa membanggakan Sulawesi Selatan dan orang-orang tersayang. Oke, terima kasih sekali lagi ya. Kita tunggu kabar baiknya nih. Amin. Pemirsa Berita Kota Makassar, seru sekali. Itulah tadi podcast aku bareng ketiga duta remaja Sulawesi Selatan yang sangat luar biasa, dan doakan semoga mereka bisa menjadi juara di ajang nasional di bulan selanjutnya. Kita tidak tahu kapan, nantikan saja. Untuk berita terupdate lainnya jangan lupa subscribe channel YouTube PKM News, dan juga jangan lupa share and comment. Dan berita tadi akan dicetak di Harian Berita Kota Makassar dan juga koran digital, dan dapat Anda jumpai di seluruh platform sosial media Berita Kota Makassar. Untuk itu pemirsa, saya Lika dan juga siapa? Ada siapa? Oh, aku Nurfadila Darwis. Aku Caca. Aku Husnul. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.